Jelas. Oke, yang Jelas. yang penting ini jelas. Tadi musik udah jelas, tapi yang penting ini jelas. So, jadi aku akan bermula dengan kita punya sesi kita punya kelas malam ini, itu jana pendapatan di musim PKP. Seterusnya, ini reality hari ini. Reality hari ini kita lebih nafikan terlalu ramai yang kehilangan pekerjaan. Dan bukan itu saja, macam sejak hari-hari ini kan macam tanpa kita sadari rupanya harga barang naik kan. Yang kedua, kes pengangguran di Malaysia meningkat. Nah, kita tengok, ini adalah laporan akhbar pada 14 hari bulan Julai pada tahun 2020. Tengok di bawah tu, dia kata kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 5.3% pada Mei tahun ini, yang mencatatkan 826,000 penganggur menurut Jabatan Perangkaan lah. Ini Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, kadar pengangguran terus meningkat 0.3% bagi perbandingan bulan ke bulan kepada 5.3%, berikutan bilangan pengangguran pertambahan sebanyak 47.300 kepada 826 orang. So, tahun lepas punya akhbar juga, Julai, dia kata lebih 4.500 buah perniagaan ditutup dalam tempoh 4 bulan penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Maksudnya kan, 4 bulan sejak kita start pandemik tahun lepas, sudah ada 4.500. Belum masuk tahun ini lagi. Di mana Menteri Perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna, Datuk Rosol Wahid, menegaskan jumlah itu merupakan rekod yang diberi Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Nah, ini rekod yang kita nampak, yang ada daftar dalam SSM saja. Ini tidak termasuk syarikat yang kecil-kecil yang tidak berdaftar. Jadi kita tengok lagi. Ini 2019 punya news lah, kita perhatikan. Ini dia kata ramai belia muda muflis sebelum usia 30 tahun menanggung beban hutang yang tinggi. 60% muflis adalah golongan muda menurut Bank Dunia lah. Aku baca di sini ya. Ini dia kata golongan milenial yang merujuk kepada golongan muda berumur 25 hingga 44 tahun di negara ini mencatat peningkatan membimbangkan dalam jumlah individu yang di ikhtihar muflis. Demikian mengikut satu laporan kajian Bank Dunia. Laporan kajian laporan kajian pantauan ekonomi Malaysia Desember 2009 yang diterbitkan Bank Dunia menganggarkan jumlah 60% daripada keseluruhan individu muflis di Malaysia adalah dari golongan berkenaan. Yang paling banyak bankrupt ialah orang kaum Melayu. Kaum Melayu mencatatkan kes kebankruptan tertinggi antara tempoh 2015 hingga 2019 menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri lah. Ya. Sebentar, ini pada Mei, ini baru Mei pada ujung bulan Mei. Dia kata jumlah individu disiarkan bankrupt meningkat lebih 5 kali ganda dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini berbanding Oktober hingga Desember tahun lalu. Susulan penularan COVID-19 yang menyebabkan ramai hilang punca pendapatan. Pegawai insolvensi utama Jabatan Insolvensi Zarina alias ketika mendedahkan kepada Mingguan Malaysia, peningkatan mendadak kepada 1,864 kes pada tahun ini berlaku selepas moratorium bagi bayar ansuran bulanan. Jadi sebenarnya masalah ini tidak akan selesai. Dia akan terus meningkat. Lebih-lebih lagi di era sekarang ini, era pandemi kita ini. Jadi apa yang berlaku? Dari dulu sehingga hari ini, memang kita ada 2 kelompok masyarakat yang kita akan jumpa, yang kita dapat di persekitaran kita. Satu, ialah masyarakat yang bertahan dalam keadaan susah senang, dia tetap bertahan. Yang satu, mencari peluang. Tahu tidak apa maksudnya bertahan nih? Bertahan nih, maksudnya dia sudah tahu susah. Ekonomi terjejas, bukan dia ekonomi terjejas, ekonomi pocketnya sendiri pun terjejas, tapi dia masih juga bertahan. Biasanya orang-orang kelompok ini kan, dia nih banyak komplain. Dia akan salahkan orang, dia salahkan itulah, inilah, salah kerjaan lah, salah bos lah, salah persekitaran lah, macam-macam lah, salah politik lah, semua dipersalahkannya. Jadi keadaan itu kan memang sudah begitu. Jadi macam mana kita mau ubah? Sepatutnya kalau kita bijak kan, kita berhentilah komplain. Dengan mengkomplain dia akan merubah keadaan kita. Lebih bagus kita mencari peluang. Sebab kita lihat lagi, bukan sebab takdir atau rezeki, tapi ia adalah sebab pilihan. Jadi hari ini kalau kita gagal kan, kita jangan salahkan takdir. Ya, takdir itu letak di tangan kita sendiri. Kalau kita rajin berusaha, kalau niat kita memang mau berjaya dan kita berusaha, aku rasa kita ada peluang untuk berjaya. Tapi kalau kita sekadar
bergantung pada takdir, mau berjaya tapi kita tidak berusaha, itu confirm lah jawabannya, kita pun sudah tahu juga confirm tidak akan berjaya, confirm kegagalan lah jawabannya kan. Jadi kita tunggu sini apa ini, apa sabda Nabi, dia kata 90% rezeki dari perniagaan, 90% rezeki dari lain-lain. Jadi dengan jelas dalam kitab juga menyatakan kan, berniagalah, sebab perniagaan 9/10 rezeki datang daripada perniagaan. Jadi kita galakkanlah kawan-kawan kita berniaga, walaupun dia bekerja, tapi cobalah buat satu perniagaan, walaupun perniagaan itu sebagai part time kan. Yang penting berjinak-jinaklah dengan perniagaan, sebab kalau kita berniaga ini masa depan kita yang tentukan, kalau kita bekerja ini masa depan kita majikan yang tentukan, sebab nilai diri kita majikan yang bayar. Jadi kita tahulah berapa nilai diri kita satu hari satu bulan. Kebanyakan orang nih kalau mau berniaga kan, dia terpikir apa tahu, dia terpikir pertama, dia pikirkan mau buat bisnis apa, bisnis konvensional. Apa itu bisnis konvensional? Bisnis konvensional itu ya seperti buka kedai, buka salon, buka workshop, buka restoran, buka kedai runcit, itu semua dipanggil bisnis konvensional lah. Yang maksudnya pelanggan datang ke kedai kita untuk membeli. Itu dikategorikan bisnis yang konvensional kan. Nah, boleh juga, tidak ada masalah. Tapi perniagaan ini modalnya tinggi. Untung belum pasti, tapi rugi sudah confirm. Sebab modal yang kita keluar itu kan, itu namanya modal kita keluarkan sudah. Tapi untung belum ada. Jadi risikonya nampak jelas di situlah. Dan lebih-lebih lagi di era pandemik begini. So, jadi hari ini aku mau kenakan kamu syarikat Win Impact. Yaitu Win Impact. Mari kita tengok dulu record Win Impact. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun lepas. Pencapaian luar biasa. Yang mana dalam tempo 1 tahun lebih ini, produk kita sudah terjual 150 juta lebih ATM. Oh, luar biasa ini. Dan kita sudah sedia maklum, kita sudah masuk di pasaran Indonesia. Kan, kita sudah bermula di pasar Indonesia. Seterusnya stokis semua sudah melebihi 200 stokis, termasuk kita punya master stokis dan sub stokis lah, asabila kita. Kita sudah bertapak di Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia. Dan dalam tempo sesingkat ini kita sudah menang 2 anugerah dan kita sudah melahirkan 6 orang jutawan yang berpendapatan 1 juta. Berkumpul sepanjang melakukan kerja ini. Dan aku dengar dalam tempo berapa bulan ini akan lahir lagi 1 orang jutawan yang ke-7. Memang luar biasa. Oke, syarat untuk menjadi ahli. Ingat ya, ini kamu kena paham nih, kamu kena fokus ini. 1 orang cuma boleh 1 account saja. 1 orang 1 account. Pertama, kedua, wajib ada MyCard, pasport, dan account bank. Nah, account bank itu untuk apa? Sebab kita withdraw pergi account bank kita. So, kalau kita nggak account bank, kita nggak boleh withdraw. Pergi akte ketiga nggak boleh. Mesti pakai account bank juga sendiri. Ya, nama itulah yang pemohon itu. Ya. Lepas itu, kita boleh upgrade pada bila-bila masa saja ke Diamond. Contohnya kita bermula dengan package Ruby kan. Kita bermula dengan package Ruby. So, kita boleh upgrade pada bila-bila masa pergi Diamond. Ya, dia tidak bagi kita tempo masa. Gitu. Kemudian kita kita boleh withdraw 1 bulan 2 kali, yaitu pada setiap 7 hari bulan dan 22 hari bulan. Ini tarik withdraw. Dan perlu diingat, setiap kali withdraw mesti maintain. Maintain itu wajib. Kalau kamu tidak maintain, kamu tidak boleh withdraw. Sama kalau kamu tidak maintain setiap bulan, kamu tidak akan dapat bonus juga. Rugilah. Jadi maksudnya kena maintain juga lah. Paling kurang 1 kotak lah. Ya. Kemudian minimal pengeluaran bila withdraw itu ialah 10 USD ataupun RM40. Maksimum pengeluaran ya 50.000 ataupun 12.500 USD, ini maksimumnya. Jadi yang penting mesti ada baki di dalam e-wallet kita, 1 USD. Ada baki 1 USD dan bank akan charge kita 1 USD ataupun RM4 ringgit lah. Nah, yang terkini kita kena buat KYC ya. KYC ini wajib lah. Kalau kamu dah buat KYC, kamu dah boleh buat pengeluaran. Dia ada 3 package, yaitu package Ruby. Kalau kita di Sabah, Sarawak RM190, kita dapat 2 kotak. Kalau Semenanjung RM150. Untuk package Emerald, untuk Sabah RM570, dapat 6 kotak. Semenanjung RM540. Untuk package Diamond, Sabah RM1.330, dapat 14 kotak. Diambil pada bila-bila masa saja. Kalau Anda, contohnya kamu bermula dengan package Ruby, kamu mau upgrade Diamond, kamu cuma perlu tambah RM1.140 saja dan kamu akan dapat 12 kotak. Kalau kamu bermula dengan package Emerald, kamu cuma perlu bayar RM760 saja, kamu akan dapat 8 kotak. Ya, untuk upgrade ke package Diamond. Oke, seterusnya,
Dan selepas jadi Ali, harga Ali untuk Sabah Sarawak RM75 sekotak, Semenanjung RM70 sekotak. Ini clear. Jadi syarikat sediakan 8 jenis bonus. 8 jenis bonus, kita ada bonus sponsor, bonus pairing, bonus royalty, bonus reward, bonus extra leadership, bonus unilevel, bonus placement, sama bonus repeat order pairing ataupun ROP lah. So konsep kita mudah saja, jangan pening kepala. Konsep kita ialah guna, kongsi dan untung. Ini saja, guna, dapat share dan dapat keuntungan. Jadi aku akan bagi kamu satu tips macam mana work smart supaya kalau kamu boleh tambah lagi dengan work hard, confirm cepatlah kamu punya target untuk mencapai jutawan untuk tercapai. Ataupun sekurang-kurangnya target kamu untuk capai pendapatan 5 angka itu tercapai. Slide sebelum ini kamu nampakkan kita ada 8 jenis bonus. Jadi aku mau beritahu kamu tidak perlu fokus 8 jenis bonus tuh. Kamu cuma fokus 3 jenis saja. Fokus bonus menaja, pairing dan ROP saja. Fokus 3 jenis bonus ini untuk dapat pendapatan yang luar biasa, yang berganda-ganda, ya. So aku akan huraikan 3 jenis bonus ini saja. Yang lain aku tidak akan huraikan di sini. Pertama, kita akan pergi dulu bonus menaja. Tidak kisahlah sama ada Anda bermula dari bermula dengan package Ruby, Emerald atau Diamond, tapi bonus penajaan nilainya tetap sama Anda dapat. Contohnya Anda seorang Ruby, Anda taja Ruby, kamu akan dapat RM32. Kamu Ruby taja Emerald dapat RM56 bonus penajaan. Ada Ruby taja Diamond dapat 224 RM penajaan. Jadi bila Anda Emerald atau Diamond sama juga nilainya pada jumlah bonus penajaan yang Anda dapat. Ini pertama, ini clear, ini clear. So, kita masuk ke bonus pairing. Untuk Ruby, satu hari maksimum dia ialah 50 pace ya, yang kamu boleh dapat. Yaitu RM1.200 sehari lah. Kalau sebulan RM36.000. Maksudnya kalau dalam satu hari itu, kalau ada 60 P, kamu dapat 10 P itu burn lah. Kamu akan dapat 60 P saja. Ini untuk package Ruby. Kalau kamu bermula dengan package Ruby. Kalau Anda bermula dengan package Emerald, kan? Satu hari maksimum dia 150 P yang kamu boleh dapat. Yaitu sehari RM3.600. Kamu boleh dapat. Sebulan 108 ribu ringgit. Kalau kamu package Diamond, maka maksimum pairing satu hari ialah 300 P. Bersamaan dengan RM8.400 sehari. Jadi kalau full sebulan 252.000. Jadi inilah bezanya di sini antara package Ruby, Emerald dan Diamond dari segi bonus pairing dia. Boleh ya? Contohnya Anda Ruby dan Anda taja Ruby, maka kamu akan dapat, ini contohnya kamu taja Ruby 2 orang lah, kiri dan kanan kan. Maka kamu akan dapat 2 bonus penajaan, setiap satu RM32, bonus penajaan RM68. So pairing, karena kamu letak dari kiri dan kanan, maka kamu dapat pairing campur penajaan tadi itu nilainya RM88. Boleh ya? Oke. Ini kalau Ruby, taja Ruby. Sekarang kita tengok pula kalau Ruby, taja Diamond. Oke. Ini Anda Ruby, tapi Anda taja Diamond. Contohnya Anda Ruby, Anda taja 2 Diamond. Berapa bonus Diamond? Penajaan 224. Jadi kalau Anda taja 2 orang, maksudnya bonus Anda sudah ada RM448 untuk bonus penajaan ya. Manakala pairing, oleh kerana Anda taja Diamond, dan Diamond itu kan dia 7 P ataupun 7 lot. Kiri ada 7, kanan ada 7. Jadi RM28 didarab dengan 7, maka bonus pairing Anda dapat RM196. Maka bonus Anda RM644. Ya. Jadi kalau kamu tengok sini kan, biarpun kamu sebenarnya bermula dengan package Ruby, kalau kamu taja Diamond, coba kamu buat perbandingan di sini. Bonusnya. Jauh lariannya, RM88 dengan RM644 itu memang tersangat jauh tuh. Tersangat jauh lah. Jadi sebab itulah aku galakan kamu kan, kalau boleh, kalau kamu tengok orang tu ada kemampuan, ataupun orang tu punya peluang, so kamu fokus dia pergi Diamond. Kita pergi pula bonus ROP. Bonus ROP itu apa? Repeat order pairing. Bonus ROP ini ialah RM10 1 P Anda dapat, dan dengan syarat kamu kena maintain 2 kotak. Dan sebelah kiri pun kena maintain 2 kotak.
sebelah kanan pun kena maintain 2 kotak. Baru Anda layak dapat bonus ROP. Ya, ini aku bagi satu contoh. Ini contoh. Nah, kita tengok contoh ini. Contohnya, bonus repeat order pairing setiap pair RM10. Nampak kan? Nah, kiri dan kanan kan di sini. Scenario dia ialah setiap pairing yang berlaku melalui repeat order. Ini pembelian ulangan. Pembelian 2 kotak, Anda akan mendapat bonus ROP dengan syarat Anda kena maintain 2 kotak. Yang tidak. Mesti maintain 2. Kalau kamu maintain kotak sih ya, kamu tidak akan layak dapat bonus ROP ini. Walau bonus ROP ini sebenarnya bonus yang infinity. Semua setiap bulan, kalau orang beli kan setiap bulan kamu akan dapat. Kalau bonus pairing itu sekali aja kita dapat kan. Waktu kena pairing itu kita dapat lah. Lepas itu bulan depan kita nggak dapat sudah kan. Tapi ROP ini yes, kita akan dapat. Jadi sebenarnya company ini satu-satunya syarikat yang punya pesawat inilah yang ada kasih bonus ROP macam ini. So ini satu keuntungan bagi kita. Jadi ini adalah contoh macam mana Anda boleh dapat bonus ROP. Contohnya, nih, oke, kiri dan kanan. Sebelah kiri beli 2 kotak, sebelah kanan beli 2 kotak, maka dikira satu pasangkan ROP, maka Anda dapat RM10. Oke, seterusnya, nah, yang ini, kalau berlaku lagi kiri kanan 2 kotak, dapat lagi RM10. Nah, begitu juga ini. Pokoknya dia ada pairing kiri kanan kan, kamu akan dapat RM10 bonus pairing dengan syarat bukan bonus pairing, bonus ROP dengan syarat Anda kena maintain 2 kotak dan yang rangkaian Anda itu pun masing-masing beli 2 kotak minimal. Kalau 1 kotak dia dapat bonus pairing, cuma dapat royalties ya RM2. Oke? Oke. Ini clear. Seterusnya kita tunggu lagi ini. So ini ialah berkaitan dengan ganjaran. Ini sangat penting kan apa ganjaran yang syarikat bagi. Contohnya, sebelah kiri ada 100 lot, sebelah kanan ada 100 lot. Maka Anda akan dapat voucher minyak RM100. Kalau macam kita di sini kan dia akan kasih duit cash RM100. So bila aku cakap 100 kiri 100 kanan, dia ini bukan orang bukan orang. Bukan maksudnya 100 orang kiri 100 orang kanan. Dia ini ialah lot ataupun pair. Maksudnya tuh ialah contohnya kalau orang tuh kan dia masuk diamond. Diamond kan 7 lot. Dia 1 orang, dia ambil package diamond. Jadi dikira 7 lot lah. Jadi maknanya di sini apa? 1 orang dia boleh jadi 7 lot. Jadi kalau contohnya kiri kanan ini kan ada 10 diamond. 10 diamond sebelah kiri, 10 diamond sebelah kanan. Itu dikira sudah berapa? Kalau 10 diamond, kalau 1 diamond 7, kalau 10 70 kan? Betul. Nah, 70. Kalau sebelah kiri 70, sebelah kanan 70, artinya dekat sudah itu. Sedangkan baru 7 orang saja. So kita tengok ganjaran seterusnya. Contohnya kalau kiri cecah 300, kanan cecah 300, maka kamu akan dapat Aeon voucher bernilai RM300. Tapi yang ini kita dibagi cash juga, dibagi cash. Jadi contohnya dalam 6 bulan kan, bila syarikat kira dia tengok kaki kiri kamu ada 400, sebelah kanan ada 400 begitu kan. Artinya kamu boleh ambil ini 2 nih. Kamu boleh dapat nih RM400. Kita boleh dapat. Ya. Seterusnya, kalau sebelah kiri cecah 500 lot, kanan 500 lot, maka kita akan dapat trip pelancongan ke Sabah plus lagi uang tunai RM500. Sabada trip pelancongan ke Sabah atau Langkawi. Kalau kita macam di Sabah kan, tapi Langkawi lah. Kalau selanjung pergi Sabah lah begitu. Dikasih lagi cash RM500. Kemudian kamu sebelah kiri 700, kanan 700 dapat tab. Kemudian kiri 1000, kanan 1000 dapat smartphone ataupun iPad. Dan kemudian kalau sebelah kiri 2500, kanan cicah 2500, kamu akan dapat sama ada jam ataupun emas, tapi kebanyakan orang ambil emas lah. Dan juga kalau kanan cicah 5000, kiri cicah 5000, kamu akan dapat umrah ataupun pergi umrah punya package dan dikasih lagi duit RM1.000. Dan kalau cecah kiri 10.000, kanan 10.000, boleh melancong ke Eropa, dikasih lagi tunai RM1.000. Kemudian kalau kiri cecah sampai 20.000, kanan 20.000, dapat super bike. Kiri 50.000, kanan 50.000, dapat kereta mewah. Kemudian kiri 100.000, kanan 100.000, dapat rumah impian. Dan untuk pengetahuan kamu, pertama ini terkumpul. Kedua ini percuma, 1 sen pun tak payah keluar duit. Formula kuasa duplikasi tanpa menjual. Ini dapat menjual.
Tahu kalau kita suruh orang menjual nih, kebanyakan orang malas menjual kan. Jadi bila kita cakap tanpa menjual nih, kebanyakan orang suka. Dapat yang menjual boleh dapat pendapatan. Macam mana caranya tuan? So, yang pertama kamu kena tanya 2 orang, rekan kongsi yang ingin duit. Yang ingin, kamu boleh tanya seberapa ramai saja. Bila aku cakap tanya 2 orang, jangan 2 orang jangan kamu cari. Nah, kamu cari seberapa ramai kamu boleh cari. Tapi kamu fokus 2 orang yang mau dapat pendapatan. Kiri 1, kanan 1. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, selepas itu, pastikan 2 rakan kongsi tersebut masing-masing menajah 2 rakan baru yang ingin duit dalam masa yang ditetapkan. Nah, so yang kedua apa? Kamu kena pastikan juga yang 2 orang tadi mau duit tuh kan. Diorang pun kena cari juga. Kena rekrut 2 orang rakan kongsi yang mau duit juga. Nah, tapi mesti diterapkan masa. Kasih tahu orang bilang dalam seminggu nih ya cari 2 orang. Kalau dia bilang boleh, oke. Artinya termasuk dalam senarai inilah. Yang ketiga, penajaan sudah clear. Yang ketiga, ini yang kamu perlu buat setiap bulan. Setiap awal bulan atau ujung bulan ini. Ini aja kerja kamu setiap awal bulan atau ujung bulan. Yaitu pastikan semua yang terlibat maintain 2 hingga 3 kotak setiap awal bulan. Oke. Mari kita tengok di sini. Aku ulang, pastikan semua yang terlibat maintain 2 hingga 3 kotak setiap awal bulan. Jadi kerja Anda ialah memastikan 2 orang yang Anda tajah itu setiap awal bulan ada buat pembelian. Buat pembelian. Yang kiri yang kamu tajah tadi itu yang mau dapat pendapatan, setiap bulan dia beli contohnya minimal 2 kotak. Kenapa 2 kotak? Supaya dapat ROP. Kanan 2 kotak supaya dapat ROP. Lagipun beli package beli apa itu 2 kotak tuh untuk penggunaan 1 bulan. Sebab 1 kotak tuh kan ada 15 cc dalam tuh. Jadi kalau 2 kotak tuh ada 30 ngam lah. 1 hari ambil 1 artinya boleh lah untuk 1 bulan punya penggunaan. Jadi setiap bulan dia kena sediakan RM150 ya untuk beli 2 kotak ROP. Jadi kita sebagai upline wajib harus, ini yang penting nih, wajib dan harus pastikan dorang 1 hari bulan atau 2 hari bulan beli 2 kotak yang kiri dan kanan. Dan dia orang juga yang 2 orang ini yang tadi beli 2 kotak nih, kena pastikan yang dorang tajah itu pun ada beli 2 kotak, maksudnya duplikasi sejalah itu. Suatu lah aku cakap di sini kan, pastikan semua yang terlibat maintain 2 hingga 3 kotak. Yang terlibat itu siapa? Yang mau dapat pendapatan. Nah, cuma kita sini senangnya kita cuma jaga 2 orang saja. Siapa 2 orang tuh? Yang kita tajah. Yang kita tajah. Masing-masing jaga 2 orang yang kita tajah itu saja. Itu. Ya, itu. Nah, seterusnya, ini aku bagi kamu satu gambaran, satu contoh. Contohnya, ini aku cerita mingguan, 1 minggu. Kita bagi dia time frame 1 minggu. Dia mau dapat pendapatan kan? Oke. Seminggu ini kamu mesti cari 2 orang yang mau dapat pendapatan. Jadi kita letak sini minggu lah. Kalau kamu dapat ini kan minggu, Nina, mingguan. Minggu. Jadi ini minggu pertama. Minggu pertama kita perhatikan. Ini minggu pertama. Kiri kita tajah 2 orang, letak 1 kiri, 1 kanan, kita ada 2 ahli. So kita dapat bonus berapa? Kalau Anda ruby, Anda dapat bonus RM24 lah. Kalau Anda diamond, dapat bonus RM28. Kan? Oke, lepas tu nanti seterusnya, yang 2 orang tadi tuh, yang kita tajah tuh, minggu keduanya pula, masing-masing tajah 2 orang kan? Kita perhatikan, masing-masing tajah 2 orang, maka ada 4 ahli baru, ada 2 pairing berlaku. So kalau Anda ialah ruby atau emerald, bonus Anda pairing RM48. Kalau Anda diamond, bonus pairing Anda ialah RM56. Minggu ketiga, duplikasi ya. Diorang duplikat saja. Kan? Nah, kita cuma pastikan saja, kita kena pantau dorang. Ada kadang melakukan kerja itu. Oke, ada kadang buat pengerjaan. Nah, itu tugas kita untuk memantau. Dan minggu ketiga, maka 2 orang itu masing-masing cari 2, maka berlakulah inilah kejadiannya, sebelah kiri 4 orang, kanan 4 orang, jadi ada 8 orang sudah kalian kita, bonus kita dapat RM96, kalau Anda ruby atau emerald, kalau Anda diamond dapat RM112. So, manakala minggu keempat, genap sebulan. Kan? Yang kiri 8, kanan 8, jumlah ahli 16 orang, jika Anda ruby atau emerald, bonus pairing Anda 192, jika Anda diamond, bonus pairing Anda ialah 224. Jadi, ini grafnya. Jadi aku bagi lagi satu contoh supaya kamu boleh paham betul-betul nih. Kenapa paham betul-betul nih? Paham betul-betul. Ini contoh.
Contoh bonus bulan pertama. Ini, Anda saja kiri kanan, maka Anda dapat bonus penajaan Rp64, pairing Rp24, maka dapat Rp88. Ini aku andaikan yang kamu ni ialah kamu ruby. Kamu ruby atau emerald, bukan diamond. Aku andaikan kamu ruby. Kalau kamu diamond, of course lah pairing itu bukan Rp64, dia akan jadi Rp24 kan. Tapi ini aku andaikan kamu ialah ruby. Dan ini level 1, minggu pertama. Minggu kedua, kan kita kasih time frame tadi, dalam tempo seminggu kan. Dalam tempo seminggu, diorang kena cari 2 orang. Jadi minggu kedua, masing-masing diorang dapat 2-2. Maka minggu kedua, kamu dapat bonus pairing Rp8. Minggu ketiga, yang 2 ini pula, masing-masing mana aja, 2. Maka bonus pairing kamu dapat Rp96. Dan minggu keempat, duplikasi saja, bonus pairing kamu dapat Rp192. Jadi jumlah bonus yang kamu dapat ialah berjumlah Rp424, dan juga jumlah ahli yang kamu ada ialah 30 ahli. So ini bulan pertama. So bulan pertama ini yang sangat-sangat penting. Ini sangat penting. Inilah aku cakap daripada bulan lepas pun aku cakap bahwa sama ada program ini berjaya atau enggak bergantung sama bulan pertama Anda projek. Sebab ini kalau bulan pertama, kalau kamu boleh capai ini, artinya proyek ini akan jalan terus lah. Tapi kalau bulan pertama, kamu cuma capai level 1, level 2, kan ini program tidak akan bergerak, dia akan putus di situ saja. Sebab itu kena pastikan 1 bulan. Sebab kenapa kita mau sebulan? Supaya bila genap sebulan kan ini program jadi, so kita menjadikan ini sebagai kekuatan bahwa ini plan memang berjalan. Ada bukti sudah, 1 bulan Rp424, ada 30 orang ahli dalam 1 bulan punya proyek. Bagi aku ini satu proyek jadi jutawan, proyek jadi jutawan. So jadi ini sangat penting. Jadi sama ada aku ulang ya, sama ada sukses atau tidak, proyek ini bergantung sama bulan pertama. Waktu kamu mau fokus pada plan ini. Yang inilah, plan inilah ya. Ini yang kuning ini yang sudah berlalu tadi 4 minggu. Jadi apa akan berlaku? Kalau contohnya minggu 4 minggu itu ataupun 1 bulan itu kan lancar. Macam tadi lancar lah. So apa akan berlaku? Pergerakan dia akan jadi macam ini. Minggu kelima dia bersambung terus kan. Berapa kamu dapat bonus? Kamu tinggallah. Minggu kelima bonus kamu Rp384. Nah, kalau masing-masing itu 2 lah. 2. Minggu ke-6 Rp768. Minggu ke-7 boleh jadi Rp1.536. Minggu ke-8 genap 2 bulan Rp3.072. Kan? Ini minggu ke-6. Kalau kamu campur 384 dan 768 campur lagi 1536, artinya yang bulan kedua nanti pendapatan kamu di sini sudah mau berapa? 4.000, sudah mau 5.000. Bulan pertama tadi 4.000 lebih, bulan kedua sudah 5.000. Duplikat. Ya, ini panggil duplikasi, 1 jaga 2, 1 taja 2. Seterusnya minggu ke-9, minggu ke-10, minggu ke-11, minggu ke-12. Nah, ini kita andaikan dia beginilah kejadiannya. Kalau dia perfect, beginilah kejadiannya. Kalau masing-masing taja 2, jaga 2, buat kerja tadi itu. Setiap bulan dia yang sudah menjatuh setiap bulan kena maintain 2 kotak. Ya. So, inilah kejadiannya. Untuk pengetahuan kamu, yang angka kamu nampak di sini nih, ini angka bonus kamu nampak ini semua nih kan, ini cuma bonus pairing saja tahu. Ini bonus pairing saja. Bonus ini tidak termasuk bonus yang lain. Ingat, ada 8 bonus tadi aku sebut tuh, kan? Tidak termasuk itu. Ini cuma bonus pairing saja. Jadi kamu fokus pada program ini, apa kamu dapat? Kamu akan dapat angka ini ditambah dengan bonus-bonus yang lain. Ini belum masuk bonus ROP. Yang tadi setiap orang beri 2 kotak kiri kanan. Itu infinity, itu tidak limit tuh. Itu infinity sebetulnya. Nah, jadi bukankah kalau kalau orang farm betul-betul ini dia work smart betul-betul, dia jaga 2 orang masing-masing buat begitu kan? Tinggallah itu income. Kamu tinggal sendirilah berapa banyak nih. Ya, kalau diamond itu mau 1 juta sudah itu dikumpul, dan ini berapa waktunya? Baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan setengah. Baru 3 bulan lebih. Ini kalau 100% perfect. Tapi secara jujurnya aku akan cakap memang tidak akan 100% perfect. Nah, tapi kalau dia 50% pun kamu tinggal angkanya berapa banyak tuh. Kalau 10% pun banyak juga itu. Yang penting bagi aku ini bulan pertama sangat penting. Ini kuncinya sama ada
Project tadi itu berjalan atau enggak bergantung pada ini. Ini kamu kena penuhkan dalam masa sebulan. Yang kamu nampakkan ini ialah carta. Kita cerita pasal work smart tau. Jadi bila kita cakap cerita pasal work smart saja, kita mesti mau ada catatan. Kita bukan cakap saja, kita mesti mau ada tulis. Kita tulis dan kita follow setiap hari. Sebab yang bisnis kita buat nih bukan keuntungan 100-200 ringgit punya. Ini bisnis kita buat nih beribu-ribu punya keuntungan. Jadi tidak juga rugi kalau kita tidak fokus di sini. Kan kita mau dapat besar, uang besar, kita kena fokus. Kita mau dapat uang besar, tapi kita tidak fokus. Ini pun kita tidak boleh jaga. So macam mana kita mendapat pendapatan yang besar? Kan? So jadi kita tengok di sini ya. Ini contoh, ini yang satu gambaran untuk kita monitor. Macam ini, yang ini kuning ini ialah anggap kuning ini ialah Anda lah. Kan Anda masuk, pastikan minggu pertama Anda taja 2 orang kiri dan kanan. Bila sudah dapat 2 orang yang mau buat tadi itu, tulis namanya. Ingat bukan nama pengguna, ini nama orang yang mau buat ini bisnis. Tulis nama orang sini, kiri dan kanan. Siapa orang tuh. Dan kalau boleh tulis nama dan tulis nomor telepon. Dan kamu pastikan yang ini kamu taja nih, dalam masa seminggu, yang ini taja ini 2, yang ini taja ini 2. Boleh? Kamu nampak juga kan anak panah nih kan? Udah nampak anak panah ini, nampak kan? Lepas itu minggu ketiga, pastikan yang ini taja ini 2, ini taja ini 2, kemudian yang ini taja 2, taja 2. Ini minggu ketiga, minggu keempat yang ini pun begitu juga. Maksudnya duplikat saja lah. Jadi kalau kamu beli monitor dalam 1 minggu, kamu penuhkan ini dan pastikan orang yang di dalam ini tadi ini semua bukan sekadar pengguna, tapi orang ini orang yang mau dapat income kan. Kalau penuh dalam sebulan, maka kamu akan dapat figure yang tadi kita tulis yang di depan slide itu. Jadi kalau sudah ada pendapatan, sudah bukti begitu, kamu gunakan bukti itu setiap kali kamu sharing, kasih tahu semua orang yang sudah kamu tajani kan bahwa inilah yang berlaku. Aku rasa orang pun akan buat juga tuh pasal ada bukti. Sebab apapun yang kita buat, akhirnya orang tuh hanya akan buat kalau dia nampak bukti. Maksudnya kita kena create sampel lah, kita kena create sampel di situ kan. Boleh faham kan? Kamu boleh tangkap kan nih? Kalau kamu nak beli faham nanti, kamu boleh rojo-rojo lah, PM aku kan nanti tanya ya. So, oke. So, yang penting, aku mau beritahu, kan, bukan semua orang yang kamu tajak, kamu kena suruh orang buat begini, bukan. Jangan silap. Yang ini, kalau orang tuh seorang pemimpin, dia boleh tajak seberapa ramai, kan, tidak payahlah kamu cerita, suruh dia buat ini. Tidak payah. Dia ada buat caranya. Yang ini kita bagi orang yang satu, orang yang terlalu sibuk. Dia mau cari income, tapi dia sibuk. Baru kamu tunjukkan ini plan. Itu yang pertama. Orang kedua, dia sudah menaja 10 orang, 20 orang, 30 orang, dan dia stuck, dia sangkut. Pergi servis dia. Servis dia balik, lepas itu kamu tunjuk dia formula ini. Kan? Tunjuk dia formula ini, kalau boleh kan, ajak dia pergi servis dia punya rangkaian. Dan bagi tahu rangkaiannya, formula ini. Kalau 10 orang kita pergi servis, cerita pasal ini formula, mesti ada 3-4 orang yang berminat nih. Tidak mungkin orang tidak minat. Sebab apa ini kita bukan menjual kan. Ini tidak istilah menjual sini. Lagipun orang sudah ada sedia customer base. Orang sudah ada orang pun. Tinggal orang kasih tahu ini formula saja. Supaya yang orang yang belum ada rakan kongsi 2 orang tu boleh pergi buat penajaan. Gitu. Ini kita kena faham betul-betul nih. So ini yang menentukan kejayaan kamu melakukan project ini ialah terletak di sini. Kalau ini sebulan boleh penuh, confirm. Boleh jalan dari yang program tadi itu. Ingat ini adalah project jadi jutawan. Ini bukan project yang kecil-kecil nih, bukan besar-besar. Bukan kecil-kecil ini, bukan alang-alang, bukan calang-calang punya pendapatan nih. Luar biasa nih di sini. Itulah aku cakap ini kita panggil dia work smart. Kadang-kadang kawan-kawan kita nih dia hebat menaja. Dia menaja sampai dia kepenatan menjadi dia berhenti. Bila kau sudah berhenti, tidak ada lain kamu. Kenapa? Sebab tidak ada orang yang membuat, tidak ada orang yang duplikasi. Jadi akhirnya bila berhenti, sayanglah. Kita sudah taja ramai orang situ, mungkin 50 orang, mungkin 100 orang. Begitu. Tapi tidak yang berduplikat kita. Akhirnya kita penat menjual, kita berhenti, maka kita akan rugi. Sebab kita sudah ada empire, tetapi bisnis kita tidak bergerak. Mengapa? Sebab kita tidak tunjuk orang cara yang mudah untuk dana pendapatan. Jadi kalau kita beritahu orang begini, kan confirm itu kumpulan akan bergerak, dia tidak akan berhenti. Sebab dia nampak terlalu mudah, tidak payah menjual. Kan cari 2 orang saja yang mau pendapatan.
Kalau tapi proses mencari orang mau pendapatan itu mungkin kita kena jumpa ramai orang lah kan, sebab yang lain itu bukan pendapatan, mungkin yang lain itu bagi alasan sibukkannya apa semua kan. Nah, tapi kalau dia begitu dia sibuk pun, memang cakap lah. Kalau dia bilang aku mau aku, tapi aku sibuk, cakap bilang ini plan untuk orang yang macam kau yang sibuk, gitu. Sebab dua orang jadi perlukan. Gitu. Kalau dia bilang aku tidak ada kawan mbak, macam mana mau buat ini bisnis, jangan risau, ini plannya lah untuk dibuat untuk orang yang tidak kawan, sebab dua orang tidak perlu cari, kita kan tidak ada kawan dua orang kan. Nah, bukan di atas pokok pun, di rumah juga kita hidup di bumi nyata juga, di rumah kita ada orang, kita ada keluarga kan, manusia apa itu semua kan. Jadi tidak alasan untuk kita tidak boleh buka hati orang. Jadi boleh paham guys, boleh paham, pakai guys sudah pelaku ya. Jadi paling penting kita sendiri ingat. Nah, kenapa kita buat bisnis ini? Nah, kita mau dapat 3K, yaitu kesehatan, kebebasan keuangan, dan kebebasan massa. Bagi kesehatan, kita punya produk memang tip-top. Dari segi kebebasan keuangan, kita punya plan memang sudah cukup cantik. Lepas itu kebebasan massa, ini bisnis kita. Kan kita yang manage, kita punya massa sendiri. So kita sendiri kena cek dulu ini bagus-bagus. Kita kena pegang ya. Kita kena ambil ini serat dalam diri kita. Dalam mindset kita bahwa inilah yang kita mau dalam hidup kita, yaitu 3K. Nah, kalau mau lebih kuat lagi, cari big why. Cari big why, kenapa kamu mesti mau buat ini bisnis. Bukan sekadar mau sehat, kebebasan keuangan, atau kebebasan massa. Cari satu big why, mungkin kamu bilang, aku mau balas jasa orang tua, atau begitu. Ya. Kamu cari apa saja yang menguatkan kamu supaya kamu boleh berusaha bersungguh-sungguh, supaya kamu cepat sampai matlamat kamu di sini. Ya, so jadi aku sudah cerita tadi, mudah saja sebenarnya. Tadi itu mudah, simple sih ya. Yang paling penting ialah bila kita sudah terbakar, jangan bertangguh dan jangan malas. Kalau boleh besok mulalah pergi sharing sudah kan. Jangan duduk dan lihat saja. Tapi dalamnya aku rasa tidak macam orang di luar lah. Kita yang ada dalam ini semua pun memang berniat mencari peluang kan. Mau pulihkan ekonomi kita sebagai itu kita ada dalam kelas kita. Ya, ingat bertekad hanya sekali, bertindak berkali-kali kan. Kita tidak perlu jadi sempurna, kita tidak perlu mau pandai dulu baru mau sharing sama orang. Macam ini pesanku, lakukan tindakan secara konsisten dan persisten. Itu paling penting. Ingat, berubah itu sakit, tapi tidak berubah lagi sakit. Lebih-lebih lagi di era pandemik ini. Kita tidak tahu bila pandemik ini akan berakhir. Jadi kalau kita tunggu keadaan berubah, akhirnya kita sendiri dapat perubahan, kita akan jadi susah akan datang. Jadi kita kena berubahlah. Berubahlah, jika bukan Anda siapa lagi, jika bukan sekarang bila lagi kan. Jadi dan jadi akhir sekali sebelum aku pergi seterusnya, aku mau kamu dengar ini video. Cari uang susah nggak? Susah. Nggak punya uang susah nggak? Susah. Kerja keras susah nggak? Susah. Tapi kalau Anda nggak kerja susah nggak? Susah. Anda ingin maju susah? Susah. Tapi kalau Anda tidak maju susah nggak? Susah, teman-teman. Susah itu bisa ada di mana-mana. Yang perlu teman-teman lakukan adalah pilih kesusahan Anda. Buat saya lebih baik susah menjadi sukses daripada susah karena tidak sukses. Lebih baik saya susah mencari uang daripada saya susah karena nggak ada uang. Yo.